Silakan Karmel. Oke, makasih Denzel. Terima kasih semuanya yang udah menyempatkan untuk hadir di Google Meet hari ini. Mungkin udah pada nonton video presentasi aku, boleh langsung yang mau bertanya atau berkomentar dari video presentasi aku. Silakan. Halo Karmel. Halo Kak. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain kali ya buat nyiapin pertanyaan. Karena kalau aku udah nyiapin. Nah, kalau misalnya aku pengen tahu nih, kalau yang aku lihat dari presentasinya Karmel, sepertinya Karmel tidak ada kendala ya ketika sedang berproyek gitu ya. Berproyeknya mungkin hanya beberapa tadi yang aku lihat lebih ke ada dinamika kelompok. Nah, kalau menurut Karmel sendiri, pengerjaan proyek itu, ketika Karmel mengerjakan sebuah proyek, itu lebih karena tugas sekolah atau karena akan bermanfaat untukku di kemudian hari? Kalau menurut Karmel sendiri seperti apa? Kalau buat aku sebenarnya pasti ada dua-duanya sih, kayak karena ya aku itu adalah tanggung jawab aku untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah karena aku adalah seorang murid, tapi di satu sisi aku juga dengan melakukan proyek aku tahu aku akan bisa mendapatkan skill baru, aku akan ada perkembangan karakter. Jadi kalau menurut aku sih dua-duanya gitu kok. Nah, kalau menurutmu itu dua-duanya, menurutmu apakah di dirimu sendiri ya, di diri Karmel sendiri ketika berproses di K11 ini, apakah kamu lebih merasa kamu berkembang atau biasa aja atau jalan di tempat atau seperti apa? Kalau menurut aku sebenarnya ada yang berkembang, tapi mungkin ada juga yang di situ-situ aja atau mungkin menurun. Kayak misalnya lebih ke di masa pandemi ini kan kita lebih banyak kayak ya kerja sendiri-sendiri di rumah, dan buat aku yang mungkin cenderung lebih suka kerja bareng sama kelompok, itu bantu aku untuk kayak aku kalau nggak ngerti nanya, aku kalau misalnya pusing tuh jangan cuma diam aja. Jadi ada lebih kayak keberanian untuk maju, dan kayak maksudnya kalau misalnya aku stuck tuh jangan cuma diam aja sendiri, tapi aku coba ya ngobrol sama teman, tanya sama kakak gitu. Tapi mungkin kayak yang zaman dulu misalnya aku susah nih ngatur waktu, atau misalnya masih belum bisa gimana mengatasi rasa malas, dan di semester ini dan di tahun ini tuh masih kayak di situ-situ aja sih gitu. Jadi ada yang mungkin stay, tapi ada juga yang berkembang sih Kak. Oke, rencananya untuk step selanjutnya Karmel mau kayak gimana supaya kamu tidak merasa stuck di situ-situ aja, terus kayak kamu ngerasa bisa lebih berkembang, itu yang rencanamu itu akan seperti apa nanti di K12? Kalau aku sih mungkin bikin target atau planning sendiri, dan mungkin itu bisa diaplikasiin ke dalam proyeknya. Kayak misalnya di proyek-proyek yang pernah dilakuin di kelas 11 ini, ternyata dengan ada disangkut pautkan dengan proyeknya, bantu aku untuk maju. Jadi mungkin bikin planning yang emang ada targetnya gitu. Kalau misalnya kayak aku yang misalnya butuh inisiatif untuk bekerja dengan kelompok gitu, dan pas di proyeknya naik ini aku secara tidak langsung aku mau nggak mau harus punya inisiatif itu gitu. Jadi kayaknya bikin planning yang emang ada goals-nya gitu. Kalau menurut aku sih gitu Kak. Oke, ini karena kamu tadi nyinggung inisiatif ya, kebetulan banget nih ada satu pertanyaan aku. Kan tadi slide kamu itu saat berdinamika kelompok ada poin yang menyatakan mengingatkan adalah salah satu solusi untuk kelompokmu ya di K11. Menurutmu itu mengingatkan itu satu hal yang bisa dijadikan solusi atau lebih baik memupuk rasa inisiatif dari diri sendiri? Sebenarnya akan jauh lebih baik kalau kita bisa langsung inisiatif ya. Cuman kalau dalam kelompok terus ternyata
kita sendiri lagi dalam proses untuk mengembangkan inisiatif dan ternyata ada yang masih belum bisa nih, sedangkan kita punya goals bersama yang emang kita harus gerak bareng-bareng nih, secara tidak langsung butuh saling mengingatkan gitu. Tapi akan lebih baik kalau misalnya kita ya udah punya inisiatif masing-masing sih. Oke, terus apa yang membuat Karmel kurang puas di K11 ini? Ya, kan kalau tadi aku nanyanya udah puas belum gitu ya kalau ke Denzel. Nah, sekarang kalau aku balik nih pertanyaannya kalau untuk Karmel. Apa yang membuat Karmel kurang puas di K11 ini? Bagaimana Karmel menanggulangi rasa kurang puas tersebut? Gitu aja sih dari aku. Apa ya? Kalau kurang puas, sebenarnya kalau dari secara hasil aku cukup puas sih, karena ternyata kita dengan kerja kelompok udah bisa ngasilin berbagai macam video untuk kayak video edukasi, terus kayak kita udah bisa bikin proyeknya nih. Tapi lebih kayak mungkin apa ya? Kayak perkembangan dari diri aku sendiri yang kayak tadi aku tuh masih ada stucknya. Gimana sih aku mengatasi rasa malas, terus kayak pengaturan aku yang ternyata di kelas 11 ini mungkin karena pandemi juga jadi kayak semakin kacau gitu. Dan mungkin untuk kedepannya kayak yang tadi aku bilang, aku pengen coba dibikin lagi planningnya dan dibikin satu goal supaya aku bisa kayak, ayo nih kalau misalnya kamu bisa, aku bisa penuhin goals itu, aku juga secara tidak langsung jadi bisa achieve ini gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu, Kak. Thank you. Mungkin aku baca beberapa pertanyaan. Ada dari Tasya, selain menari, setauku kamu suka make up. Kalau make up, gimana sekarang progresnya? Kalau diminta memilih, satu kamu pilih yang mana? Ya, aku juga suka make up, dan untuk progres make up, sejauh ini tuh aku masih ngulik sendiri aja sih. Aku belum pernah kayak belajar sama orang lain atau kayak ikut kelas. Kayak kalau nari kan aku udah ikut beberapa kelas ya di luar, dan sejauh ini sih aku selalu coba ulik sendiri dan progresnya mungkin ada peningkatan tapi gak terlalu besar sih, karena ya aku cuma kayak nonton, riset sendiri kayak gitu. Dan kalau misalnya disuruh pilih satu, aku juga bingung sampai saat ini. Aku masih kayak sebenarnya aku pengen mendalami ke arah mana ya, karena kalau bisa dibilang posisinya tuh dua-duanya sama, karena aku suka dan apa ya, selalu masih pengen untuk ngulik sih ini. Kalau nari tuh apa aja sih, ada apa aja yang harus aku pelajari. Kalau di make up aku mau mendalami ke arah mananya, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau disuruh pilih satu, aku sendiri masih bingung saat ini. Kemudian ada selanjutnya, bagi Karmel, apa yang dimaksud dengan LFA? Apakah LFA bagi bermanfaat kehidupan Karmel? Apakah bisa diterapkan dalam kegiatan Karmel? Kalau misalnya LFA sendiri, untuk kehidupan aku sehari-hari mungkin bisa diterapkan, tapi aku pribadi masih merasa butuh belajar lebih lanjut tentang LFA-nya sendiri. Jadi kayak gimana sih pembuatannya, karena waktu itu kita bikin LFA tuh masih bareng-bareng dan didampingin sama Kaleo. Jadi kayak apa ya, untuk bikin LFA untuk aku sendiri, untuk kegiatan aku sendiri itu masih butuh bantuan. Jadi aku kalau misalnya mau diterapkan kegiatan sih bisa-bisa aja, cuma kayaknya untuk saat ini belum akan aku lakukan karena aku sendiri butuh mendalami lagi sebenarnya ini LFA cara kerjanya gimana sih, pembuatannya kayak gimana, lebih kayak gitu sih. Boleh ada yang mau bertanya lagi? Boleh langsung open mic atau di chat. Mel, mau nanya dong. Oh, iya silakan. Ibu Lulus Diana. Apa sih goals kamu dalam menari? Kalau goals, sebenarnya lebih kayak pengen nambah apa ya, wawasan dan nambah skill aja, karena dari dulu aku mungkin narinya daerah dan kayak udah dapet basic-basic narinya banget gitu. Terus selama ini aku berusaha untuk masuk kayak
ke genre tarian baru, jadi aku lebih kayak pengen belajar aja sih, kayak ada genre apa, terus aku sukanya di genre apa gitu. Karena kemarin ini juga aku baru nyoba 2 genre tarian yang berbeda gitu. Jadi pengen masih kayak nyari tahu, nyicip-nyicip tarian tuh kayak gimana sih gitu. Apa yang kamu bayangkan dari proyek nari ini tuh di masa depan itu? Maksudnya kamu tuh bakal jadi kayak gimana sih dengan kamu mengalami proyek nari ini? Kan bukan hanya sekedar skill, tapi dalam proyek tari itu aspeknya kan banyak, seperti juga proyek Karmel yang make up itu aspeknya juga banyak. Di situ ada kesehatan, ada bisnis, ada apa dan lain sebagainya. Kita pernah bicara banyak juga tentang itu. Nah, sekarang apa yang kamu bayangkan eh, Karmel gitu? Karmel membayangkan apa dengan Karmel belajar menari? Yang aku bayangin sih sebenarnya selain dari skill, apa ya, mungkin kayak lebih ke arah tubuhnya sendiri, kayak ya mungkin aku bisa lebih secara fisik lebih kuat dan lain-lain. Terus mungkin aku mikirnya bisa ya ikut sama komunitas-komunitas yang ada di luar, kelompok-kelompok yang ada di luar untuk kayak mungkin nari bersama, karena setelah waktu itu aku berkegiatan nari, pernah bikin video, terus tampil juga, terus ternyata seru gitu untuk kayak bisa tampil dan belajar lebih intensif. Terus gimana sih pas pada saat pembuatan videonya gitu. Dan mungkin kedepannya aku menggambarkan diri aku untuk kayak ya mungkin bisa lebih aktif di bidang tari, maupun itu dalam bentuk kayak bikin video-video tari, atau misalnya ya ngisi acara dalam bentuk tampil nari gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu ya. Satu lagi dong, apa planning kamu dalam nari yang bisa kamu realisasikan? Misalnya tadi kan bikin video-video tari gitu, yang kamu bisa realisasikan di semester depan. Misalnya kan ini kan sekarang cuman misalnya karena kemarin ikut pertunjukan gitu kan, belajar belajar tentang bagaimana mempersiapkan sebuah pertunjukan, mulai dari latihan fisik yang babak belur sampai akhirnya bisa tampil di panggung. Nah, kira-kira dari proses itu apa yang bisa kamu lakukan? Apa maksudnya bisa kamu kerjakan satu aja tapi secara konsisten, misalnya entah itu fisiknya, entah itu koreonya, atau entah itu untuk video yang akan kamu upload. Setidaknya ada beberapa hal yang sudah kamu pelajari. Misalnya karena ini fisiknya berat banget waktu nari itu kan sampai babak belur, itu bisa kamu pelajari, maksudnya bisa kamu pertahankan tiap hari fisiknya segitu gitu. Atau misalnya aku mau video aja deh, jadi berapa punya goals gitu, berapa minggu sekali tuh aku akan upload video, tapi yang menurut kamu akan konsisten kamu lakukan gitu. Kalau untuk konsisten sih, aku pribadi kayaknya lebih ke arah latihan fisik atau basic-basic tari, kayak misalnya lebih kayak gimana sih benerin postur tubuhnya, karena kan dalam lari itu gak cuman kayak gerakin tubuh, tapi juga harus postur tubuhnya tuh harus kayak gimana sih. Terus misalnya ya gerakan-gerakan basic yang waktu itu pernah aku pelajari di beberapa kelas, mungkin itu yang bisa aku lakuin secara rutin. Karena kalau misalnya kayak untuk bikin video atau apa, aku nggak bisa menjamin itu untuk rutin, karena masih banyak tantangannya buat aku untuk kayak misalnya belajar koreonya secara sendiri, terus kayak misalnya evaluasi sendiri, upload videonya, keberanian untuk upload videonya tuh menurut aku masih kayak tantangan banget gitu. Jadi kalau untuk aku sendiri kayaknya cukup belajar kayak maintain apa yang udah pernah aku pelajari waktu itu. Karena kan waktu itu pernah kayak belajar secara intensif, dan ternyata aku dapat latihan fisik sama basic-basic tarian yang kayak super berat bisa dibilang, dan kayaknya mungkin itu yang bisa aku lakuin lebih rutin sih, kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Boleh nggak ya satu lagi? Boleh.
dulu tuh di proyek ini tuh salah satu tujuannya adalah Karmel tuh ingin apa ya, ingin membuat video tuh supaya juga nggak khawatir dengan pendapat-pendapat orang gitu. Maksudnya, uh, nah itu gimana menurut kamu? Apakah udah berjalan atau gimana progresnya? Kalau misalnya tentang itu, menurut aku pribadi belum sih, karena aku eh, mau itu video tari yang aku lakuin sendiri, proyek aku sendiri gitu, ataupun kayak video tari dari tempat nari aku selalu kayak takut aja gitu, dan aku masih belum tahu gimana cara ngatasinnya, kayak selalu ngerasa, aduh gimana ya ini kalau aku upload pendapat orang gimana ya, kayak selalu panik sendiri gitu. Jadi sejauh ini untuk hal itu belum bisa benar-benar terpenuhi sih. Cuman kesini-sini mungkin ada peningkatan sedikit, kayak misalnya kayak ya udah deh kalau misalnya aku post ya udahlah terserah orang mau ngomong apa, tapi di satu sisi nanti kayak takut lagi gitu, kayak aduh ini bagus gak sih sebenarnya, ini kayaknya bagian ini ada yang salah deh, kayaknya ini gini-gini deh. Jadi sebenarnya belum sesuai apa yang aku harapkan, belum sesuai sama goals yang aku set, tapi aku ngerasa udah ada sedikit peningkatan gitu. Oke, makasih Karmel. PR ya itu. Iya, thank you. Karmel, aku boleh nanggepin sedikit nggak? Boleh, Kak. Kan kemarin itu si K10 kan sempat bikin tentang proyek-proyek seni gitu kan ya. Waktu itu kita sempat diskusi kira-kira apa sih yang membuat satu karya orang itu, satu seni orang itu bagus atau enggak. Setelah didiskusikan tuh sepertinya tidak ada indikator satupun yang bisa kita orang awam menganggap satu karya seni itu bagus atau enggak. Jadi emang kayak enggak ada gitu indikatornya gitu, kayak karena kalau seni itu kan lebih kayak ekspresif ya. Kayak misalnya lukisan abstrak seseorang itu mungkin bagi orang yang ngerti itu akan dibilang bagus, tapi kalau untuk orang yang tidak ngerti itu tidak bagus. Jadi akhirnya waktu itu kita tidak ada tidak menaruh standar seninya seperti apa gitu. Nah, kalau menurutku ketakutan yang Karmel munculkan ketika Karmel berkarya itu adalah hanya dari dalam diri Karmel sendiri gitu. Itu hanya sebuah insecure yang terjadi di dalam diri gitu ya. Sebenarnya kamu kalau menjadi seorang seniman, ketika kamu sudah menaruhkan emosi di dalam karyamu atau menaruh sebuah ekspresi di dalam karyamu itu, mestinya kamu udah bisa total udah bisa 100% nih untuk percaya akan karyamu sendiri gitu. Kecuali kan kita nggak pernah tahu ya, kamu tahu kan penyanyi Mawang, kita kan nggak jelas ini orang apaan gitu, tapi dia pede-pede aja gitu. Nah, dia aja yang nggak jelas pede, masa kamu yang jelas nggak pede gitu. Nah, mungkin itu ya yang mesti, tapi ini juga terjadi di beberapa anak remaja mungkin ya, karena tidak terlalu percaya diri dengan potensi yang dia punya. Nah, yang perlu aku tanyakan adalah kenapa kamu tidak percaya diri dengan potensi yang kamu punya? Itu kenapa? Nah, itu harus kamu pikirkan, kamu jawab, karena kalau misalnya kamu tidak bisa menjawab pertanyaan itu dan kamu merasa tidak percaya diri dengan apa ya potensimu, ya kamu akan terkurung dalam itu saja gitu. Jadi kalau menurutku, kalau aku ngelihat dance-nya Karmel atau apa, kayak ya bagus-bagus aja gitu ya, kayak yang kamu takutkan sebenarnya apa? Justru kritik orang itu akan menjadi sebuah poin utama yang bisa membangkitkan kamu gitu, kayak membuild up kamu sendiri. Kritik orang tuh jangan istilahnya gini, kritik orang itu bisa membuat kamu menjauh lebih baik atau enggak membuat kamu jauh lebih buruk. Itu tapi tergantung bagaimana kamu mengelolanya. Kalau aku ada yang ngeritik aku akan membuat itu menjadi sarana untuk gimana caranya ngebangun supaya aku nggak kayak gitu. Jadi emang itu masalahnya lebih ke percaya diri dan apa ya, kalau kamu emang mau fokus di nari, berarti itu yang harus kamu selesaikan dulu nih gitu. Kalau misalnya kamu nggak selesai di situ, akan sulit banget gitu untuk bisa kamu
apa ya, menunjukkan karya-karyamu gitu. Jadi sayang aja kamu hanya ekspresi sendiri, kamu menikmati sendiri, terus kayak ya terus gimana? Jadi kayak mungkin tadi itu yang Bu Ane khawatirkan kali ya, kayak goals kamu apa nih dari karya kamu gitu, terus tujuanmu apa, karya apa yang bisa benar-benar terrealisasikan dari potensi yang kamu punya gitu. Mungkin kamu bisa kan jadi guru tari atau enggak kamu bikin ekskul di SMIPA, video apa segala macam itu kan sebenarnya banyak caranya untuk melatih. Tapi itu balik lagi tergantung Karmel ya mau cara yang paling nyaman untukmu apa gitu. Tapi ya intinya adalah kamu harus bisa percaya diri dulu dengan apa yang kamu kerjakan. Kalau kamu tidak percaya sama diri kamu, kalau kamu sendiri nggak percaya sama karyamu, mana orang lain percaya gitu aja sih Karmel, dan itu akan menjadi sebuah PR berat untuk kamu berefleksi sih sebenarnya. Sip, thank you. Makasih banyak Kamel. Mungkin aku lanjut, ada pertanyaan. Dari proyek Hinek, ada apa saja bahan yang tersedia di Gambung hingga akhirnya hanya memilih kentang dan ubi. Kemudian bagaimana respon dari pemakan keripik, kentang, dan steak ubinya? Sebenarnya dari Gambung itu ada banyak sih ya. Jadi kalau pada saat aku ke Gambung, waktu itu aku ngelihat ada waluh, teh, terus sama ubi. Nah, sebenarnya ada yang keberangkatan yang pertama tuh ada yang katanya lihat bayam dan yang lainnya. Cuma kenapa dipilih kentang sama ubi? Karena apa ya? Itu mungkin yang kayak pada saat itu uh, kita kepikiran untuk mudah untuk diolah gitu. Karena kan kalau misalnya kayak teh, oh kita uh, butuh beli bahannya gimana nih? Terus kita bisa olahnya jadi apa? Apakah kita bisa ngolahnya sendiri? Terus kalau misalnya kayak bahan-bahan yang lain tuh masih kayak kebingungan kayak ngolahnya gimana ya gitu. Nah, akhirnya kita pilih kentang sama ubi. Terus responnya gimana? Sejauh ini sih yang aku dapat cukup baik. Ada yang bilang keripiknya enak, stik ubinya enak. Cuma mungkin ada beberapa masukan kayak misalnya, oh ini rasanya terlalu asin, atau misalnya kayak bumbunya kurang merata, lebih kayak gitu sih. Tapi dari yang aku dapat sih responnya cukup baik gitu. Terus ini ada pertanyaan selanjutnya. Karena aku mau nanya kalau selama di KPB kelas 11 ini kamu senang gak dengan kegiatan-kegiatan yang ada? Aku sih senang-senang aja ya, kayak dari setiap kegiatan kayak misalnya ngelakuin proyek mandiri, terus misalnya proyek nyenek, proyek bikin video, pasti aku kayak menemukan kesenangannya dari kegiatan yang dilakukan di kelas 11. Tapi pasti ada aja kayak di masa dimana kayak, aduh ini pusing banget deh gitu, kayak kayak lagi bingung sendiri atau kayak merasa pusing sendiri. Tapi secara keseluruhan aku sih cukup suka dan senang sama kegiatan-kegiatan yang selama ini aku lakuin di kelas 11. Kayak gitu. Ada pertanyaan Kalau selanjutnya. hybrid gitu menurutmu enak gak sih? Kenapa boleh diulang? Kalau hybrid menurutmu enak gak sih belajar hybrid ini? Jadi daring iya, luring iya gitu. Sorry, suaranya kurang jelas. Ya, sorry. Ini kayak Mungkin aku lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari salah satu slide di presentasi ada poin keinginan untuk mengulik. Apa itu mengulik? Dan selanjutnya ada dikatakan basic. Nah, bahasa apa yang sebetulnya ingin digunakan? Akan lebih baik kalau kamu memakai bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia semua dengan benar agar materi presentasi. Oke. Makasih untuk masukannya. Itu salah satu kelemahan aku juga. Mungkin aku juga sempat mention di presentasi kalau aku belum bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang mungkin formal dengan format yang baik gitu. Jadi aku seringkali kayak masih pakai kata-kata keseharian, atau ternyata secara tidak sadar aku masukin kata bahasa Inggris gitu. Jadi makasih untuk masukannya.
Ini aku izin pikir dulu sebentar ya untuk pertanyaannya. Mungkin kalau ada yang mau nanya boleh bertanya dulu. Silakan. Aku deh, aku mau nanya. Oke, boleh Kak. Nanya, tadi tuh kepikiran apa tar? Oh iya, eh kalau Denzel kan tadi kayaknya udah ada goals yang dia klaim, ya dia katakan gitu bahwa goals itu cukup konsisten nih dari K10 sampai nanti dia eh eh, Koka lagi sampai udah lulus gitu ya, sampai lulus dan berkehidupan gitu. Carmel sendiri sejauh ini udah ada belum satu goals yang pengen kamu capai gitu dalam hidupmu? Goals atau boleh dalam bentuk kerjaan atau dalam bentuk apapun lah. Kalau misalnya untuk kayak sampai ke depannya sih belum pernah mikirin ya. Cuma kalau untuk sama di KPB ini ada satu goals atau harapan yang aku pasang. Sebenarnya hal sepele sih, cuma kayak terus aku pasang selama aku berkegiatan di KPB ini. Yang pertama itu pengaturan waktu. Atau misalnya kayak, karena selama aku di SMIPA juga aku ngerasa kayak pengaturan aku tuh sangat buruk gitu. Kayak ya gimana aku manage waktu aku misalnya untuk kegiatan di sekolah, untuk kayak aku bersosialisasi di luar, terus kayak misalnya gimana sih aku ngerjain tugas-tugas gitu. Terus kayak misalnya ada lagi kemampuan untuk kayak bersosialisasi sih. Kayak aku mungkin ya selama ini selalu berkegiatan di SMIPA gitu, dan pastinya butuh lingkungan sosialnya yang lebih luas untuk kayak biar aku bisa kayak ketemu orang baru, belajar lebih banyak juga kan dari mereka. Kalau aku sih itu karena aku butuh lebih banyak kayak ketemu sama orang dan kayak gimana sih cara berinteraksi yang oke gitu. Kayak misalnya tadi aku punya kesulitan untuk ngobrol dalam bahasa Indonesia yang kayak formal banget gitu, atau kayak dalam format yang bagus gitu. Jadi itu sih kalau aku sejauh ini itu. Oke. Yang gue tangkap berarti dua ya. Kemampuan bersosialisasi, termasuk dalamnya tentang komunikasi berbahasa Indonesia yang baik. Terus satu lagi itu tadi mengatur waktu gitu ya, memanage waktu, mengelola waktu mungkin lebih tepatnya. Nah, memang kamu bayangkan dengan kamu mencapai atau menguasai dua hal itu, kamu bisa bagaimana emang? Bisa mencapai apa sih gitu dengan kamu? Kenapa itu tuh bisa jadi hal yang pengen banget kamu capai gitu? Pengen banget kamu kuasain? Kenapa nggak misalnya? Sorry. Boleh lanjut aja dulu. Kenapa nggak misalnya? Aku pengen lebih nari aja lah, lebih nguasain nari gitu. Kayak kenapa nggak kayak gitu? Kenapa dua hal tadi gitu yang jadi concern kamu, yang ingin kamu capai? Karena kalau misalnya kayak secara satu kayak itu kan kayak satu topik gitu, kayak aku mau jalanin nari gitu. Kalau itu aku masih kayak belum terlalu yakin gitu, kayak aku sebenarnya mau apa sih. Dan aku rasa dengan misalnya aku bisa mengatur waktu, atau misalnya dengan punya skill untuk berinteraksi kayak gitu tuh kayak basic dari sebelum aku nentuin aku mau apa. Dengan kalau misalnya aku udah punya nih, aku udah bisa nge-manage waktu, terus ternyata ada dua hal yang pengen aku dalemin nih. Aku masih pengen belajar make up, tapi aku juga pengen belajar tentang nari. Nah, kalau misalnya aku bisa memanage waktu dengan baik, kan aku bisa mungkin belajar kedua hal itu bersamaan gitu. Nah, tapi kalau misalnya aku ternyata kayak ya gak bisa nih manage waktunya gimana, kayak penuntasan tugasnya aja masih berantakan, terus kayak masih kacau lah pengaturan waktunya, mungkin aku akan sulit gitu untuk kayak belajar hal-hal itu. Terus kenapa aku milih juga untuk kayak gimana sih aku pengen berinteraksi, cara-cara berinteraksi sama orang, karena ya di KPB sendiri orang yang nggak terlalu banyak, jadi aku untuk belajar hal-hal yang aku inginkan, aku butuh bisa berani keluar dari lingkup KPB yang kecil ini.
Terus kalau ternyata udah keluar dari KPB, gimana nanti aku kalau misalnya ternyata tidak memutuskan untuk tidak kuliah, aku gimana sih cari komunitas aku sendiri, gimana aku memposisikan diri aku di lingkungan sosial yang mungkin lebih luas gitu. Aku mikirnya gitu sih, Kak. Oke. Aku mungkin kelewat atau nggak konsen merhatiin, tapi kamu ada bahas nggak tadi kenapa kamu ngerasa manage waktu masih nggak bagus gitu mengelola waktu? Kenapa? Belum aku bahas sih, cuman kenapanya yang satu sih paling pertama biasanya kalau aku udah bikin nih planning, mungkin hari ini aku akan gini, untuk seminggu aku akan gini. Pertama biasanya melawan rasa malas, ternyata dari planning aku buat lalu kayak aduh malas banget nih kerjainnya gitu, padahal mungkin itu salah satu hal yang udah aku plan sendiri, tapi rasa malas tuh kayak selalu aja ada gitu. Terus misalnya ada aja hal yang kayak ngedistract aku, kayak aduh pengen scroll sosial media nih, atau misalnya aduh masih pengen ngapain gitu. Terus ketiga aku rasa kayaknya aku juga belum bisa mengukur kemampuan aku. Jadi kayak misalnya kayaknya ngerjain ini mah sejam 2 jam selesai lah, ternyata setelah aku lakuin aku butuh waktu 3 jam gitu. Jadi itu kan langsung kalau misalnya aku udah bikin planning jadi ngaret ke yang lainnya kan gitu. Jadi sih menurut aku itu, jadi mungkin selain ngerasa mengatur rasa malasnya atau menghadapi rasa malasnya, aku juga masih belum tahu kayak aku tuh sebenarnya segini cukup nggak sih waktunya, apa ternyata kelamaan, apa ternyata ini mah nggak akan beres gitu, kayak gitu sih. Oke. Ya terakhir dari aku mungkin sebagaimana tadi Kak Mel yang bilang untuk mencari gitu ya gimana caranya supaya kamu lebih bisa percaya pada diri sendiri untuk ngeluarin karya-karyamu, ya mungkin kamu juga perlu cari sih kalau langkah yang udah kita lakukan ternyata salah, berarti kan harus cari langkah lain ya gitu. Kalau misalnya bikin planning ternyata nggak bisa tembus gitu prediksimu tentang bagaimana kamu menjalani hari-hari, ya kamu perlu evaluasi gitu kan, kenapa gitu bisa kayak gini. Kalau males, ya penyakit sih itu gimana ya? Itu mah penyakit klasik semua orang kali ya, kayak iya. Ya harus dilawan lah intinya mah. Atau dicari lah kalau kata Einstein kan kamu punya kalau kamu melakukan solusi yang sama 2 kali tapi sebenarnya itu solusi yang enggak menyelesaikan masalah, ya kamu enggak apa sih kata-kata. Wah gitu lah. Kalau kamu udah coba satu hal terus kamu gagal terus coba lagi kan ngapain gitu. Mending kamu evaluasi terus kamu coba cari cara supaya sesuai lah ketemu sama harapanmu. Sip. Thank you. Good luck. Mungkin aku coba nanya lebih lanjut tentang pertanyaannya Krisna. Ini maksudnya hybrid tuh kayak campur selama offline dan online apa gimana ya? Sorry. Mungkin bisa diperjelas pertanyaannya, aku masih sedikit kebingungan untuk menjawabnya. Mungkin dari Kak Andi? Oke, ini aku jawab dulu yang punya Krisna ya. Kalau online dan offline, menurut aku sedikit aku sedikit mengalami kesulitan juga sih, kayak untuk aku yang selama ini senang kerja langsung sama banyak orang bukan sendirian tuh, aku mengalami banyak kesulitan sih, kayak ya itu tadi ngatasin rasa malas, terus kayak gimana aku kayak harus selalu punya inisiatif untuk kayak ayo kalau misalnya aku nggak ngerti aku nanya, aku bingung aku diskusi gitu. Jadi kayak yang ada sih hambatannya, cuman kayak di satu sisi aku jadi punya lebih banyak kebebasan untuk kayak explore sendiri gitu di rumah, kayak karena kan kalau misalnya aku offline kayak aku butuh meluangkan waktu lebih banyak berkegiatan di sekolah gitu, sedangkan kalau online aku punya lebih banyak waktu untuk kayak membagi waktu aku untuk sekolah, untuk ngelakuin apa yang aku mau. Tapi di satu sisi yaitu aku sendiri masih belum bisa mengatur waktu aku dengan baik, dan aku juga kesulitan karena aku pribadi lebih seneng atau lebih bisa kerja maksimal kalau aku
kerjasama sama orang lain secara langsung. Jadi kalau aku bilang nyaman atau enggak, aku juga masih bingung sih. Mungkin nggak terlalu ada plus minusnya sih, kayak gitu. Mungkin dari Kak Andi mau ada yang mau disampaikan, boleh? Oke. Ya, selamat pagi teman-teman, rekan-rekan orang tua, kakak-kakak. Tadi Kak Andi masuknya agak terlambat ya. Jadi ada yang dikerjakan dulu pagi-pagi. Jadi yang presentasinya dan pertanyaan jawabnya Densel, Kak Andi cuma ngikutin sebagian. Tapi mau menanggapi sedikit ya sama beberapa masukan. Mungkin tantangan juga ya sama teman-teman. Yang pertama sih tanggapan dari Kak Andi, ngedengerin diskusi kalian ya. Kak Andi sih luar biasa karena KPB-nya kerasa banget gitu ya. Jadi ini presentasi ini di akhir semester ini kan kalau di sekolah-sekolah lain mereka dapat ujian, dapat soal gitu ya, kebayang ya teman-teman. Tapi di sini kalian diminta untuk cerita proses belajar kalian lewat nyenek, lewat proyek mandiri, lewat segala macamnya gitu ya. Itu dan diminta cerita apa yang kalian alami, terus yang cukup muncul, sangat muncul menurut kalian itu refleksinya ya gitu ya. Dengan tadi yang diceritakan Densel juga sama gitu ya. Jadi sangat reflektif ya. Dan itu menurut Kandi yaitu apa ya, sasaran ya pembelajaran di KPB itu dapat ya gitu. Jadi itu terima kasih buat prosesnya, buat dampingan kakak-kakak juga ya untuk men-trigger teman-teman untuk sampai ke sini gitu ya. Kenapa ini penting banget teman-teman? Mungkin Kandi ilustrasinya begini. Kalau zaman dulu Kandi beres sekolah SMA terus kuliah gitu ya, baru punya gelar. Saingan Kandi itu ya istilahnya dulu Kandi kuliahnya arsitek ya, lulus jadi arsitek. Oke lah saingan Kandi mungkin arsitek di Bandung gitu ya. Ya, nggak banyak lah ya, di Bandung ada berapa sih arsitek gitu ya. Tapi buat kalian nih, generasi kalian, saingan itu kan miliaran orang di dunia ya, karena sudah sangat terkoneksi gitu ya. Jadi satu-satunya cara menurut kalian untuk bisa bersaing ya, ini teman-teman yang lain juga ya, ada Tania dan lain sebagainya, mudah-mudahan dapat masukan juga, Bimo, Tiogo dan kawan-kawan semua. Jadi satu-satunya cara ya kalian hadir dengan keunikan masing-masing gitu ya. Satu-satunya cara ya, kalau miliaran terus kamu sama terus orang milihnya apa? Kalau unik kamu akan kelihatan gitu ya. Kamu bisa memunculkan diri kamu sendiri gitu. Nangkep ya Karmel ya. Jadi tadi yang ditanyakan sama Ibu Lusdiana juga ya sama ya. Menariknya mau ke arah mana segala macam itu pertanyaan penting. Ikigai itu luar biasa pentingnya. Tadi Ubi juga udah. Nah, keren banget ya, ada ngasih masukan dari teman yang sesama murid ya, itu ya apa keren lah ya, itu susah ditemui gitu ya. Tapi ya kamu tentukan apa yang kamu sukai, terus all out gitu ya, betul-betul maksimal apa yang sepenuh hati itu ditekuni gitu ya. Jadi itu sih ya, ada Krishna juga di sini, ada alumni, jadi ini menurut Kandi ini penting. Jadi satu-satunya cara teman-teman untuk bisa muncul ya sekalian muncul sebagai diri sendiri. Hanya ada satu Karmel ya di planet bumi ini ya, jadilah Karmel Karmelnya, Denselnya gitu ya, Tasya yang Tasyanya, Tania yang Tanianya. Catatannya apa? Jadi potensinya harus potensi terbaik yang kalian punya gitu ya, itu kan dititipin sama Tuhan gitu ya, kita percaya. Nah berikutnya begini, tadi Densel, nah karena reflektif Densel, Karmel gitu udah nyebut juga masalah males lah, masalah disiplin segala macam itunya kalian udah tahu ya, gitu kan. Next stepnya kan bagaimana mengatasi itu ya, gitu. Ya kalau itunya udah tahu kalian nggak atasi kan konyol. Kalau nggak tahu, ya nggak apa-apa, ya teman-teman juga nggak tahu. Tapi kalian udah tahu gitu, jadi tugas kalian berikutnya adalah betul-betul cari cara untuk bisa mengatasi itu. Ya. Karena hambatan itu ada di diri kalian sendiri ya. Gitu. Jadi Densel harus bisa mengalahkan kemalasannya Densel ya, gitu ya.
dan kita semua masing-masing mengalahkan hambatan yang ada di diri kita masing-masing gitu ya. Kakak cuma bisa bantu tapi di diri kalian gitu. Jadi itu sih poin-poin penting ya teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak diskusinya ya, keren banget. Kandi juga karena banyak jadwal kiri kanan nggak bisa selalu ikut ya, tapi senang banget bisa dengerin presentasi kalian ini. Ya, nanti tantangan gini kelihatannya, ini Kandi udah punya sebetulnya jawabannya. Kalau kalian mau nyoba, nanti kita tinggal coba di semester depannya. Gimana tadi ya, tentang disiplin, tentang mengalahkan kemalasan. Tadi udah disebut juga ya, tadi ini abis ini pandemi kan udah setahun lebih gitu ya, menurut saya Kandi harusnya kita udah beradaptasi lah gitu ya. Kalau udah setahun lebih kita belum beradaptasi, menurut Kandi ada yang salah gitu. Nah, jadi itu juga jadi catatan penting buat kita. Jadi nanti awal semester kalau kalian oke, kita kumpul lagi, nanti Kandi kasih tantangan, karena Kandi juga lagi mencoba nih. Ya, Kandi lagi mencoba di diri Kandi sendiri tentang disiplin gitu, karena itu memang nggak mudah. Ya, Kak Jire juga bilang ya harus dilawan, iya betul, dan melawan itu nggak mudah ya. Paling susah melawan diri sendiri gitu ya. Jadi itu sih teman-teman ya dari Kandi tentang koperasi ini, mudah-mudahan ya, karena Kandi juga mau komentari tentang proyek kalian yang nyenek. Koperasi itu UBI sama itunya Kandi udah coba. Tapi yang menurut Kandi keren juga prosesnya ya, dari mulai kalian eksplorasi di Gambung, menemukan potensi lokal, bawa pulang ke Bandung, didiskusikan, digali kemungkinan-kemungkinannya, terus dirancang produknya, terus dibuat, dihitung, dipasarkan, sampai akhirnya bisa kembalikan keuntungan gitu ya. Itu teman-teman keren banget lah ya. Itu kayak proyek-proyeknya mungkin mahasiswa di bisnis ya, di ITB segala macam. Tapi dan kalian udah lakukan itu dengan berhasil, walaupun skalanya masih kecil gitu ya. Itu jadi catatan penting sebetulnya buat proses kita sama-sama ya. Karena Kandi juga nggak menduga bisa sampai ke situ. Ya, jadi mudah-mudahan sih nanti semester depan, karena koperasi ini bakal jadi penting ya, itu kita bisa cari lagi ide-ide lain supaya bisa apa ya si koperasi ini bisa benar-benar kita hidupin ya gitu ya. Tahun ini kan kita bikin target-target, ada beberapa yang nggak tercapai ya. Oke, nggak apa-apa, kita tunda, kita gulirkan lagi di etapa depan. Jadi mungkin itu aja sih Kandi ya. Kandi sih nggak, tadinya banyak pertanyaan tapi udah banyak ditanyain sama teman-teman, sama Kamel, Kak Jere gitu ya, sama Krisna juga udah kejawab juga. Jadi mungkin dari Kandi itu aja ya, mumpung bisa gabung di diskusi ini, jadi beberapa poin dari Kandi itu. Oke, mungkin itu aja ya. Sip, makasih banyak semua kakak-kakak juga. Ya, terima kasih banyak Kandi. Mungkin teman-teman lain yang mau bertanya juga masih boleh di kolom chat atau langsung open mic juga boleh. Mau ini deh, ada sedikit yang mau disampaikan berhubungan dengan tadi apa yang disampaikan sama Kak Andi. Sebenarnya ini waktu Kak Andi nyebut-nyebut refleksi itu bukan cuma buat siswa KPB juga yang akan presentasi gitu, tapi kerasa juga karena kalau situasi pandemi ini bagi saya ya orang tua juga jadi kayak refleksi, karena selama ini ngelihatnya kan sudut pandangnya tuh berbeda gitu. Kayak kalau di rumah ngelihatnya kayak anak banyak waktu, sementara dari sisi anak-anak mungkin sebetulnya bingung juga untuk mereka tuh kayak waktunya antara waktu di rumah dan waktu sekolahnya itu kayak bercampur baur gitu. Jadi kita ngelihatnya kalau mereka nggak ngapa-ngapain tuh kayak ini tuh waktunya banyak gitu ya. Tapi dengan presentasi kayak gini tuh jadi mulai kebangun juga ya mereka kesulitannya apa gitu. Sementara jadi kayak sudut pandangnya tuh berbeda gitu. Karena aku kadang-kadang ngeliat kayak anak
pegang gadget melulu kok kayak ini waktu banyak kok sayang gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya situasinya nggak gitu karena sisinya berbeda. Kalau saya sisinya ngelihatnya karena banyak waktu, tapi sisi anak-anak sebenarnya mungkin bahwa waktu dia di rumah itu dengan waktu dia belajar itu yang tumpang tindih gitu waktunya. Jadi kayak kayak apa ya, nggak ngapa-ngapain dengan ngapa-ngapainnya itu susah dibedakan gitu. Tapi dengan presentasi kayak gini, jadi saya refleksi juga sih sebenarnya apa-apa aja sih kesulitan anak-anak gitu. Jadi terima kasih ya buat kakak-kakak dan buat anak-anak yang udah hebat. Udah, itu aja. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Mungkin yang mau bertanya lagi atau ada yang memberikan saran juga boleh langsung dibuka mic-nya atau di chat komen. Mungkin dari Kandi aja deh. Boleh Kak? Ini baru terpikirkan ya, jadi kan sebetulnya kayak kemarin K12 ini ada Obi dan teman-teman ini kan ada keinginan juga pengen kembali ke Gambung gitu ya, karena kemarin kan memang sebetulnya baru cek-cek ombak gitu ya seminggu di sana itu ya, untuk kenal situasinya gimana, terus apa yang bisa diolah gitu ya. Terus kemarin kalian kembali ke Bandung, ada proyeknya NEK dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dari itu Obi sih kemarin udah bikin proposal ya, udah ke Andi pengen kembali ke Gambung sebulan malah, tapi terkendala ya karena kita tahu sekarang juga COVID-nya lagi naik gitu. Termasuk di Ciwidey sana ya Kak Jere ya, di lokasi juga ada, makanya mereka lagi PPKM mikro jadi nggak membolehkan ada dari luar datang ke sana gitu. Tapi seandainya udah membaik ya teman-teman, Karmel, Desal, Bimo, dan kawan-kawan ini masih merasa ada yang bisa diolah nggak dari ini ya, dari Gambung lah ya, apakah terkait kooperasi atau yang lain, itu masih kebayang nggak? Karena kan kita ke depan nih, kalau Kandi sih kebayang ya pandeminya masih agak panjang nih ya, jadi situasinya mungkin nggak akan beda jauh sama sekarang. Jadi karena pilihan terbatas ya, Gambung itu salah satunya. Nah, kalian sendiri merasa di Gambung sendiri ada yang masih bisa diolah nggak sih? Nah, gimana nih dari Karmel atau yang lain juga boleh ya, punya pikiran apa, Tania atau yang lain. Kalau dari aku sendiri sih mungkin masih ada sih ya, karena kalau ngelihat kayak misalnya dari proyek NEK aja gitu, kemarin ini kita juga belum menggunakan bahan-bahan dari sana. Siapa tahu ternyata kita bisa ngambil bahan dari sana dan dijual mungkin di warung Snipa gitu. Karena kayak kita bisa membantu orang-orang yang ada di Gambung di sana. Terus kayak karena kan kualitas di sana juga bukan yang buruk gitu, bagus kualitasnya, dan kayak pasti akan dibutuhkan sama orang-orang yang di Snipa ini. Jadi kayak mungkin tindak lanjutnya mungkin kita bisa jualan juga bahan-bahan yang dari sana di warung Snipa. Lebih aku sih mungkin sejauh itu mikirnya kayak gitu ya Kak. Oke. Ya. Makasih karena itu mungkin jadi bahan buat perencanaan juga ya kakak-kakak. Kita cari kemungkinannya lagi ya. Oke. Itu aja menambah pertanyaan pikiran barusan dari Kandi gitu. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau memberikan saran juga boleh. Kandi mau pamit duluan, kakak-kakak, teman-teman, anak-anak orang tua, karena jam 11 ada agenda berikutnya ya, jadi harus siap-siap juga. Terima kasih buat obrolannya teman-teman ya, mudah-mudahan mendapat kesempatan untuk kita diskusi lagi. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Oke, makasih banyak Kandi. See you.
Pamit ya. Ya. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalnya enggak, mungkin akan aku tutup aja di sini untuk presentasi dan tanya jawab Bimo dari mau aku. nanya. Oh, Bimo nanya, boleh Bimo. Silakan Bimo. Open mic aja ya, nggak apa-apa. Udah kedengeran kan suaranya? Udah, Bim. Mau nanya sih, kira-kira ada nggak kegiatan yang dijalani sekarang atau proyek-proyek di KPB yang mungkin terkait sama plan-plan kamu setelah KPB? Gitu. Misalnya, contohnya, kalau aku bikin kelas 1 SKS-nya kan tentang komunikasi. Terus kayak plan-plan aku mungkin kuliahnya ke jurusan komunikasi atau yang lain gitu ya. Kira-kira kalau dari Karmel ada gak ya kegiatan atau proyek-proyek yang berkaitan dengan planmu di masa depan? Oke. Buat aku sendiri ada sih. Yang pertama itu dari proyek mandiri ya. Karena berhubungan sama nari dan sejauh ini aku masih masih ada planning untuk kayak terus latihan, dan seperti yang tadi aku bilang, kayak aku masih pengen coba untuk kayak lebih aktif dalam nari, entah itu bikin video, entah itu misalnya tampil dan belajar lebih intensif lagi. Itu dari proyek mandiri. Terus dari proyek Connect, kebetulan aku juga jadi lebih tertarik dalam bidang bisnis, dan aku sendiri saat ini lagi mengelola si bisnis aku sendiri. Jadi lebih ke arah situ sih. Jadi dari proyeknya naik tuh, oh ternyata gini ya planningnya, oh ternyata perhitungannya kayak gini ya. Kayak gitu sih Bim. Jadi ada di bidang nari sama di bidang bisnisnya. Gitu. Oke, sip. Thank you. Sip. Kasih juga. Ada lagi yang mau bertanya? Atau mungkin memberi saran juga boleh. Kalau misalnya udah nggak ada yang mau bertanya lagi, Mel. atau ada? Oh boleh, silakan. Mel mau tanya Mel, ini kan dari tadi presentasi atau di itu kan ada menjalin banyak narasumber. Ya. Nah, sampai sekarang itu narasumber itu masih berhubungan nggak, masih komunikasi nggak? Kok di presentasi ini misalnya nggak ada yang diajak gitu? Kalau aku sendiri dari narasumber nggak terlalu, terutama yang di dalam lingkungan SMIPA, kayak misalnya dari orang tua SMIPA yang waktu itu sempat jadi investor di proyek Ninek, itu aku cuman sampai sebatas sampai selesai proyek. Setelah aku udah selesai memberikan laporan dan lain-lain, itu berhenti di situ. Tapi kalau misalnya untuk kayak di luar, aku tetap berusaha untuk maintain sih. Terus kenapa diundang ke presentasi ini juga, karena aku masih sedikit tidak percaya diri sama diri aku. Kayak gitu. Nah, sikap nggak kurang percaya dirinya itu yang harus diolah lagi ya, karena ya mungkin tadi yang seperti Kak Andi bilang juga ya, musuhnya ada di dalam diri masing-masing. Ya. Nah itu emang tidak mudah untuk melawan, yang tadi mungkin Kak Jede juga sama ya bilang begitu. Ya. Kalau tadi Karmel ngikutin, mungkin aku juga sempat bicara hal itu sama Denzel. Ya artinya kalau memang mau berubah, mau maju, ya dimana sebenarnya KPB ini kan lebih kayak kuliah. Dikasih tugas, silahkan kerjain, nggak dikerjain tanggung jawab sendiri. Seperti itu sebetulnya dari yang diajarkan tadi, LFA, SWOT, dan yang lain, BMC, dan segala macam, itu manfaatnya banyak sekali sebetulnya. Kalau itu mau coba diterapkan di dalam kehidupan sendiri, itu yakin di kelas 12-nya akan jauh lebih baik. Itu bisa juga ditanyakan langsung sama yang mengajar, misalnya sama Kaleo gitu. Tantangin aja Kaleonya sekalian.
gimana caranya nerapin di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena sebetulnya LFA itu sudah dilakukan sama Karmel dan teman-teman semua di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi nggak sadar. Ya kalau salah sih, nanti Kaleo biar takol saya aja. Ya, tapi itulah masukan mungkin yang tadi Obi juga sempat bilang ya, bahwa ya semua harus dilakukan dengan penuh, ya dilakukan dengan ya full gitu, jangan setengah-setengah. Ya kayak tadi aku sih ingetnya Karmel waktu dulu urusannya ke centil-centilan make up itulah. Ya. Terus mendadak jadi nari. Sebetulnya dua-duanya tidak jelek. Tapi mungkin tadi yang Kak Mel juga ya sempat ngomong ya bahwa ya satu gitu. Kalau mau maju ya maju yang benar. Yang jelas, tegas sampai habis gitu. Karena nggak ada satu yang bilang jelek, satu yang bilang bagus, itu tergantung kita. Kalau kita bilang itu bagus ya, secara alam pun akan bilang itu baik dan bagus. Tapi kalau kita berpikirnya sudah negatif, ya hasilnya akan negatif juga. Itu sih tambahan dari aku sedikit. Mudah-mudahan bisa membantu nanti di kelas 12 semuanya menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya atau memberikan masukan kayak tadi? Kalau misalnya udah nggak ada yang mau bertanya lagi, mungkin aku tutup aja kali ya sesi tanya jawabnya. Makasih banyak buat semua teman-teman, orang tua, kakak-kakak yang udah meluangkan waktu untuk hadir di Jimit ini, udah ikut bertanya di presentasinya Denzel dan aku. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan ya terima kasih. Apa itu teh kabur? Oke, semangat ya K11, ditunggu lagi presentasi selanjutnya. Ya Kak. Maaf teman-teman. Terima kasih semua yang udah hadir. Oke, yang lagi main sulap, gue bilang, terus kita kayak oke, mau ngapain lagi Kan itu kelemahan aku yang tadi aku ceritakan di presentasi. Nggak bisa ngomong secara formal. Nggak lagi dikira lagi main sulap. Ya udah, semangat ya teman-teman K11. Ya terima kasih semuanya. Thank you Pak.